Jangan tertipu hasil pramusim, Eduardo Perez punya rencana untuk kalahkan PSIM Yogyakarta. Ze Valente jadi ancaman besar, punya tekad besar ingin kalahkan mantan klubnya. Kelemahan PSIM Yogyakarta terbongkar, Eduardo Perez yakin mampu menang di kandang sendiri. Bintang baru Tony Firmansyah, wonderkid asal Benowo yang membuat pelatih Eduardo Perez mengaguminya. Optimis hadapi PSIM, tak masalah minor pramusim. Tak peduli dengan hasil minor di laga pramusim, pelatih kepala Persebaya Surabaya Eduardo Perez Moran tetap menunjukkan keyakinan tinggi menjelang pembuka BRI Super League 2025-2026. Pria asal Spanyol itu optimistis skuad Green Force mampu menumbangkan PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat 8 Agustus 2025. Eduardo Perez menegaskan, laga uji coba hanyalah bagian dari proses evaluasi, bukan tolok ukur utama kesiapan tim. Meski hanya mencatat 2 kemenangan dan 1 imbang dari 3 laga pramusim, dia melihat perkembangan signifikan dalam permainan tim. Selama masa pramusim, Persebaya Surabaya menghadapi lawan-lawan yang cukup menantang seperti Persik Kediri, Football West All-Star, dan PSS Sleman. Hasil yang diraih memang belum sempurna, tetapi cukup memberi gambaran arah taktik dan strategi yang sedang dibangun. Menurut Eduardo, timnya telah menunjukkan semangat tinggi dan kerja keras selama sesi latihan maupun pertandingan uji coba. Seluruh jajaran pelatih dan pemain percaya penuh terhadap proses yang sedang dijalankan. Pertarungan sengit, Ze Valente jadi ancaman. Pertarungan seru akan tersaji saat PSIM Yogyakarta bersiap menghadapi Persebaya Surabaya dalam laga pemanasan jelang musim baru. Salah satu sorotan utamanya adalah kembalinya Ze Valente menghadapi mantan klubnya yang sempat ia lukai musim lalu. PSIM di bawah asuhan Jean-Paul van Gastel tampak semakin solid dengan skema yang mulai terbentuk sejak laga uji coba melawan PSIS Semarang. Pelatih asal Belanda tersebut sudah memberikan isyarat kuat mengenai kerangka 11 pemain utamanya. Soal kerangka 11 pemain, skema sudah ada, tapi detail kecil akan diperbaiki. Ujar Van Gastel sehari setelah laga kontra PSIS, Rabu 30 Juli 2025. Artinya, gambaran besar tentang starting line-up PSIM melawan Persebaya Surabaya bisa mulai ditebak, apalagi PSIM sudah menjalani persiapan selama 5 pekan dan masih memiliki waktu sekitar 1 minggu lagi sebelum duel kontra Green Force. Rahasia terbongkar. Temukan kelemahan PSIM. Persebaya Surabaya memasuki masa-masa krusial menjelang laga perdana Super League 2025-2026 melawan tim promosi PSIM Yogyakarta. Pelatih kepala Green Force, Eduardo Perez Moran, mengungkapkan ia telah mengantongi sejumlah kelemahan calon lawannya tersebut. Eduardo Perez menyebut tim pelatih Persebaya Surabaya terus melakukan analisis mendalam terhadap permainan PSIM. Ia meyakini hasil analisis ini akan menjadi senjata utama untuk meraih 3 poin di laga pembuka nanti. Kami sedang menganalisis tim SIM. Kami bekerja untuk mengetahui lebih banyak tentang tim ini, tetapi kami sudah mengetahui banyak hal tentang tim ini, ujar pelatih asal Spanyol tersebut saat ditemui di lapangan ABC, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, dikutip dari E-League, Jumat, 1/8/2025. Meskipun mengakui PSIM sebagai tim yang kuat, Eduardo Perez percaya diri dengan kualitas serta persiapan skuadnya. Ia juga menekankan pentingnya menganalisis hasil pertandingan terakhir PSIM sebagai acuan strategi. Kualitas terbukti, wonderkid yang punya potensi besar. Performa gemilang Tony Firmansyah, pemain muda asli Benowo, Surabaya, terus mendapat sorotan positif dari pelatih kepala Persebaya Surabaya, Eduardo Perez. Gelandang serba bisa berusia 20 tahun itu dinilai memiliki fleksibilitas luar biasa yang memberi banyak opsi taktikal dalam membentuk identitas baru tim Bajul Ijo.
Tony, yang selama ini juga tampil konsisten bersama Timnas Indonesia U23, dikenal mampu menempati berbagai posisi di lini tengah. Baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, hingga gelandang serang, Tony mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan adaptif. Kita tahu kualitas Tony. Kita tahu Tony bisa bermain di berbagai posisi, tetapi tentu saja dengan gaya permainan kita, ungkap Eduardo Perez saat ditemui usai sesi latihan Persebaya, Jumat, 1 Agustus 2025. Edu, sapaan pelatih asal Spanyol itu, menegaskan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan Tony, tak hanya saat memperkuat Persebaya, tetapi juga saat tampil di panggung internasional bersama Timnas U23. Regulasi baru, Persebaya optimalkan skuad. Regulasi pemain asing di Super League 2025-2026 berubah. Persebaya Surabaya pun mempertimbangkan menambah pemain asingnya. Regulasi baru membuat kuota pemain asing bertambah. Setiap klub bisa memiliki 11 pemain asing, meski nantinya hanya ada 9 pemain yang bisa masuk daftar susunan pemain, DSP, dan 7 pemain saja yang bisa dimainkan. Jumlah pemain asing itu kemungkinan masih bisa berubah, apalagi ada regulasi baru. Tapi manajemen juga masih menyesuaikan kebutuhan tim, menunggu evaluasi dari pelatih. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, mengungkapkan penambahan pemain diakui masih terbuka, termasuk pemain asing. Apalagi saat ini, regulasi final belum diputuskan usai adanya perubahan kuota pemain asing dari 8 yang dimainkan, jadi 7 pemain yang boleh dimainkan. Saat ini, Persebaya memiliki 28 pemain secara keseluruhan. 8 pemain diantaranya pemain asing. Tancap gas, Persebaya matangkan persiapan. Persebaya Surabaya terus mematangkan persiapan jelang bergulirnya pertandingan pembuka Super League musim 2025-2026. Persebaya menggelar latihan sore di lapangan ABC Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 31 Juli 2025. Intensitas latihan ditingkatkan untuk memperkuat kerja sama tim dan memantapkan strategi yang dirancang oleh pelatih Eduardo Perez Moran. Semua pemain nampak bersemangat melahap porsi latihan yang diberikan. Kehadiran wajah baru di tim juga menambah energi positif dalam sesi latihan ini. Kiper anyar Randy Oscarios Lawyer langsung bergabung dengan kiper lainnya seperti Andika Ramadhani dan Hernando Ari. Tidak hanya itu, para pemain asing Persebaya juga terlihat antusias mengikuti latihan. Penyerang baru Mihailo Perovic, yang menjadi sorotan, tampak aktif berkomunikasi dengan rekan setimnya. Pelatih Eduardo Perez Moran menjelaskan bahwa persiapan tim tidak hanya berfokus pada fisik dan teknik, tetapi juga pada analisis mendalam terhadap calon lawan. Persebaya punya stok 3.000 pemain muda. Persebaya Surabaya dikenal kerap melahirkan pemain-pemain berbakat yang nantinya menjadi bintang di level nasional. Sebut saja nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Rahmat Irianto. Mereka dilahirkan dari akademi milik Green Force. Kini, Persebaya masih tetap berada dalam misi mengorbitkan pemain-pemain berbakat. Dan sejauh ini yang mulai terlihat akan mengisi starting 11 secara reguler antara lain Tony Firmansyah yang berposisi sebagai gelandang. Dalam prosesnya mengorbitkan pemain muda berbakat, Persebaya memang memiliki banyak klub internal yang jika ditotal memiliki ribuan pemain belia. Lain itu, dalam hal pembinaan pemain, Persebaya juga memiliki Future Lab yang mengurusi scouting pemain muda dan memiliki beberapa departemen, seperti analis hingga medis.